Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo warga Jakarta, senang sekali saya Fakih Zuhri, Ketua Subkelompok Perkawinan dan Perceraian Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta, kembali hadir menyapa Anda dalam podcast Jawara. Kita semua jadi tahu. Tempat kita berbagi informasi, tips, dan cerita seputar layanan administrasi kependudukan langsung dari narasumber yang terpercaya. Pada podcast kali ini, buat kalian yang bercita-cita ingin menikah dengan warga negara asing atau mungkin malah sudah ada niatan ya untuk menikah ya, pas banget nih kita akan membahas topik yang sangat menarik ya, sekaligus penting juga nih, yaitu tentang topik perkawinan campuran. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan perkawinan campuran itu? Bagaimana prosedur untuk dicatatkan? Dan dokumen apa saja yang perlu kalian persiapkan? Nah, semua akan kita kumpas tuntas bareng dengan narasumber kita dari bidang pencatatan sipil Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta yang siap berbagi informasi lengkap untuk kalian semua. Jadi pastikan warganet untuk mendengarkan sampai akhir ya, supaya nggak ketinggalan info pentingnya. Nah, warganet, setelah kita dengar sekilas tentang topik kita hari ini, pasti banyak kan yang penasaran. Sebelumnya, biar makin semangat nih ya di podcast ini ya, saya punya sedikit pantun nih, bukan sedikit sih, cuma satu pantun ya, satu pantun ya Bu. Nanti saya minta tolong ini ya teman-teman, cakepnya gitu, cakepnya, biar semakin semangat gitu ya. Oke, ini pantunnya. Bunga mawar mekar di taman. Harum semerbak tiada tara. Salam hangat kami ucapkan untuk semua pendengar setia Jawara. Oke warganet. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling kita tunggu-tunggu nih, yaitu ngobrol langsung dengan narasumber kita pada podcast kali ini. Telah hadir bersama dengan saya nih ya, Ibu Witri Yeni. Terima kasih, Mas. Bu Witri, Ibu Witri Yeni ini adalah Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta. Bu Witri ini adalah sosok yang sangat berpengalaman dan profesional ya dalam mengelola berbagai layanan pencatatan sipil nih, seperti layanan pencatatan kelahiran, kematian, sampai perkawinan. Nah, ini pas banget nih dengan topik podcast kita kali ini ya Bu, yaitu terkait dengan perkawinan campuran ya. Wah, pasti bakal banyak informasi menarik yang akan kita dengar langsung dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Ibu sudah berkenan hadir di podcast Jawara. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik, semoga juga warganet dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tapi Mas Fakih, saya juga boleh pantun. Wah, boleh banget Bu, boleh banget Bu. Kita saling berbalas pantun aja Bu. Iya. Pagi hari minum kopi Toraja. Cakep. Ditemani roti terasa nikmat. Artinya. Salam hangat untuk para pendengar setia. Mari bersama kita berbincang penuh manfaat. Wah, cakep sekali Bu Kabit pantunnya. Tadi sempat di-spill dikitnya Bu ya tentang tema podcast kita hari ini nih di awal-awal tadi ya saya sampaikan. Nah ini mungkin masih banyak ya warganet khususnya warga Jakarta itu yang belum tahu ya mungkin ya tentang apa sih yang dimaksud dengan perkawinan campuran itu. Jadi ya baik, jadi perkawinan campuran itu jika kita melihat secara harfiah terdiri atas dua kata, yaitu perkawinan dan campuran. Sementara istilah perkawinan itu sendiri apabila kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan secara lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan campuran itu dalam konteks perkawinan adalah hal-hal yang berlainan. Ya, mengenai tema podcast kita pada hari ini, perkawinan campuran
diatur juga dengan dasar hukum yang mengatur, yaitu sudah diatur dalam pasal 57 sampai pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi dari Undang-Undang Perkawinan, pengertian perkawinan campuran adalah sebagaimana dinyatakan pada pasal 57 adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Oh, jadi intinya itu perkawinan campuran itu salah satunya WNI dan satunya lagi itu warga negara asing ya Bu Witri ya. Oke. Nah, baik Bu. Jadi setelah kita tahu artinya perkawinan campuran itu ya Bu ya, kan jadi mungkin bagi warganet sekitar ada yang berpikir nih ya Bu Witri ya. Kira-kira bedanya perkawinan campuran dengan perkawinan biasa itu apa sih Bu? Bedanya? Iya, sebenarnya pada prinsipnya tidak ada istilah perkawinan biasa ataupun perkawinan tidak biasa ya. Cuman untuk membedakan, oke lah kita sebut perkawinan biasa itu, yaitu yang membedakannya yaitu kalau perkawinan yang biasa itu antara WNI dengan WNI, kemudian perkawinan campuran itu antara WNI dengan WNA, yang WNA, baik yang dilakukan di dalam wilayah NKRI maupun yang dilakukan di luar wilayah NKRI. Dan kedua-duanya itu bisa dicatatkan ataupun dilaporkan kepada Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta. Nah, jadi kan tadi seperti disampaikan Bu Witri, jadi perkawinan campuran itu antara salah satunya WNA ya Bu Witri ya. Nah, nih gimana kalau misalnya ada warganet khususnya warga DKI Jakarta nih yang akan melakukan permohonan pencatatan perkawinan campuran. Kira-kira itu bisa dilayani di mana ya Bu? Terus lalu yang kedua, kira-kira dokumen apa saja sih yang perlu dipersiapkan oleh warganet yang siapa tahu dia punya jodoh ya, punya jodohnya itu warga negara asing dan ingin melakukan perkawinan campuran ini Bu Witri? Iya, jadi pada prinsipnya perkawinan campuran itu ada dua hal yang bisa dilakukan, ada yang sifatnya mencatatkan, ada yang sifatnya melaporkan. Nah, jadi bagi pasangan suami istri yang salah satu berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, tentunya memiliki KK dan KTPL Provinsi DKI Jakarta, kemudian menikah dengan yang berkewarganegaraan asing, lalu melakukan perkawinan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pengurusannya disebut pencatatan perkawinan, dan itu dilakukan pada loket layanan unit pelayanan administrasi kependudukan atau UPAK di Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta. Nah, adapun persyaratan yang perlu dibawa ke dinas yaitu surat pemberkatan perkawinan dari pemuka agama, kemudian surat izin menikah dari negara atau perwakilan negara bagi WNA, kemudian identitas mempelai yaitu kartu tanda penduduk, kemudian kartu keluarga sementara bagi WNI, kemudian visa, kemudian bagi WNA kunjungan itu visa, kemudian SKTT bagi WNA yang mempunyai ITAS ya, izin tinggal sementara, kemudian kartu tanda penduduk dan kartu keluarga bagi WNA yang mempunyai izin tinggal tetap atau ITAP. Kemudian persyaratan selanjutnya ada pos foto berwarna ukuran 4x6 berpasangan 2 lembar. Kemudian akta perceraian jika pernah menikah ataupun bercerai. Kemudian akta kematian jika salah satu pasangannya pernah meninggal dunia. Kemudian juga ada dokumen perjalanan seperti paspor. Nah, kemudian identitas 2 orang saksi. Nah, persyaratan lainnya juga ada kutipan akta kelahiran anak yang diakui atau disahkan jika ada anak yang lahir setelah pemberkatan perkawinan. Nah, kemudian jika pasangan itu mempunyai perjanjian perkawinan, nah dilampirkan juga akta perjanjian perkawinan dari notaris di Indonesia dengan notaris yang tersumpah tentunya. Kemudian ada perkawinan campuran yang dilakukan di luar negeri ya. Nah, ini sifatnya adalah pelaporan ya, maka setelah mereka mendapatkan Certificate of Marriage atau pencatatan perkawinan di luar negeri, kemudian dibawa ke Dukcapil DKI Jakarta untuk dilakukan pelaporan. Iya.
Jadi warganet, jadi yang seperti disampaikan Bu Witri tadi itu ternyata cukup mudah ya untuk mencatatkan perkawinan campuran ini, maupun apabila ada warganet yang punya kesempatan untuk melakukan perkawinan di luar negeri itu untuk melaporkan perkawinan campurannya di luar negeri. Jadi seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Witri, kalau prosedurnya itu cukup mudah, dan juga apabila persyaratan yang dilampirkan itu lengkap, pasti akan lancar ya, dan akan memperoleh produk dari kami itu berupa akte perkawinan maupun surat keterangan pelaporan perkawinan. Nah, jadi gimana warga Jakarta sudah makin dekat dengan cita-cita kalian yang mau menikah, apalagi kalau misalnya dapat rezeki nih, kira-kira menikahnya dengan warga negara asing. Nah, tadi kan pasti kan di Dukcapil Provinsi DKI Jakarta ini pasti kan ada dong ya perkawinan campuran ya kan, karena sudah merupakan kewajiban dari Dukcapil DKI Jakarta ini sendiri. Kira-kira kalau saya boleh tahu nih Bu Witri, kira-kira ada berapa sih jumlah pasangan yang melakukan perkawinan campuran ya? Saya boleh ambil dari tahun 2020 sampai 2025 Bu Witri. Iya. Luar biasa Mas, lumayan banyak juga. Wah, lumayan banyak. Jadi kalau di bidang data dan informasi di kita itu juga dilakukan rekapitulasi ya. Ada rekapnya, Bu. Berapa jumlah perkawinan campuran antara WNI dengan WNA sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2025. Agustus 2025 ini patokan kita terakhir itu berjumlah lebih kurang 1.952 orang. 1.952 peristiwa ya. Jumlah pasangan iya, ya, Bu, jumlah ya? pasangan Wah, yang melakukan juga, perkawinan campuran. Yang rata-rata itu dari tahun 2020 sampai 2025 itu sekitar 250 sampai 300 orang, 300 pasangan ya, per tahunnya gitu. Iya. Jadi cukup banyak juga nih warganet ya. Jadi semakin ini kan ya, semakin menggebu-gebu ya kalau misalnya Pak tahu dapat jodoh warga negara asing dan satu frekuensi gitu loh. Insya Allah satu frekuensi dengan warga negara asing tersebut. Iya. Oke, Bu Witri, tadi kan sudah disampaikan kan ada sekitar 1.900 jumlah pasangan yang melangsungkan perkawinan campuran ya sepanjang tahun 2020 sampai bulan Agustus 2025. Ya, nah, kira-kira saya boleh tahu nggak sih Bu, yang paling banyak itu dari negara mana saja ya Bu ya, yang melakukan perkawinan campuran dengan WNI Bu? Iya. Baik itu misalnya kan kalau yang perkawinan campuran kan bisa kan suaminya WNA, terus yang istrinya WNI, atau sebaliknya malah suaminya WNI orang Indonesia, istrinya orang WNA orang negara asing. Iya. Bagaimana Bu? Jadi Mas, kita kelompokkan atas dua kategori tadi ya. Iya, baik Bu. Yang perkawinan campuran suaminya WNA dan istrinya WNI itu kalau dari 10 peringkat teratas, yang pertama itu suaminya dari berkewarganegaraan Amerika Serikat. Wah, dari Amerika Serikat ya, Bu. Itu yang lebih banyak diminati oleh WNI dari Indonesia. Jadi ini perempuan Indonesia ternyata tertarik ya Bu ya dengan cowok dari Amerika Serikat ya Bu. Sementara data di kita seperti itu ya. Kemudian ada Singapura, kemudian Jerman, Cina, Australia, Malaysia, Jepang, Belanda, Inggris, dan Korea Selatan. Wah, ya, jadi baik. Yang dua teratas yaitu Amerika Serikat dan Singapura. Gitu. Malah negara tetangga ya Bu ya, tertariknya dengan cowok dari negara tetangga itu warganet luar biasa sekali. Mungkin lebih dekat kali. Iya lebih dekat, iya mungkin dari bahasa juga mirip-mirip lah ya bahasa Melayu ya. Itu. Nah, kemudian kalau yang istrinya WNI, suaminya WNA, nah itu berbeda, agak lebih berbeda karakteristiknya dan lebih banyak disukain itu yang dari Singapura. Oh, balik ya. Kalau tadi yang peringkat 2-nya tadi nyari suami yang dari Singapura, sekarang yang paling banyak yang cowok Indonesia ini, cowok Jakarta itu carinya perempuan atau istri dari Singapura gitu. Malah ini berdasarkan data kita ya, data yang melaporkan perkawinan ya, mencatat perkawinan campuran ya. Kemudian yang kedua itu adalah Cina, kemudian China ya, dari negara China, kemudian yang ketiga itu Jepang. Oh, Jepang. Wah, ini. Nah, juga ada lagi Malaysia. Korea Selatan, Australia, Filipina, Vietnam dan India gitu. Wah, luar biasa sekali ya. Sesuai nih kalau Jepang kan sekarang lagi
temanya lagi tema-tema wibu gitu kan. Jadi nomor 3 loh ini dari 2020 sampai 2025. Terus juga selain tadi yang apa ternyata cowok Indonesia ini warganet Jakarta ya, cowok Jakarta ini ternyata tadi yang Singapura nomor 1, yang kedua dari China, terus yang ketiga dari Jepang, keempat dari Malaysia ternyata nggak jauh-jauh dari negara tetangga juga. Jadi luar biasa sekali ya Bu Witri ya. Terima kasih Bu atas informasi yang disampaikan Bu. Nah warganet ya, sekarang kita sudah tahu kan negara mana saja yang paling banyak melakukan perkawinan campuran dengan WNI. Nah yang info tadi sudah menjawabkan rasa penasaran kita tentang negara asal pasangan perkawinan campuran. Nah kan kalau ada perkawinan tadi kan sempat Bu Witri sampaikan ya di awal tadi tuh ada disampaikan ada persyaratan yang namanya akta perjanjian perkawinan dari notaris ya Bu Witri ya. Kira-kira yang dimaksud dengan akta perjanjian perkawinan itu apa sih Bu? Oke, jadi perjanjian perkawinan atau perjanjian perkawinan pranikah atau kita sebut dengan prenuptial agreement. Nah, itu merupakan perjanjian atau persetujuan secara tertulis yang dibuat oleh suami dan istri sebelum pelaksanaan perkawinan atau pada saat perkawinan berlangsung atau selama perkawinannya berlangsung untuk mengatur akibat dari perkawinan terhadap harta kekayaan masing-masing. Nah, dari pihak suami dan istri. Nah, ini diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Nah, sudah diatur ini tentang perjanjian perkawinan ini gitu. Sudah diatur. Nah, jadi ini apabila ada warganet ya, mungkin pengen tahu informasi ya, kira-kira kalau yang pasangan yang melakukan perkawinan campuran apa juga bisa Bu Witri ya untuk melangsungkan pencatatan perjanjian kawin. Kan tadi kan ada akta notaris ya. Kira-kira bisa nggak sih Bu pakai akta notaris dari luar negeri atau justru malah diwajibkan akta notarisnya itu dari Indonesia Bu? Iya. Jadi secara teknis ini diatur dalam pasal 78 Perpres 96 tahun 2018. Jadi perjanjian pranikah ini dicatatkan oleh notaris di Indonesia yang tersumpah. Ya. Jadi nggak bisa dari notaris luar negeri ya Bu ya, jadi wajib berkedudukan dari Indonesia. Di negara Indonesia. Baik. Jadi kita tahu jadi yang tadi disampaikan Bu Witri tadi ternyata akte perjanjian kawin itu bisa dibuat sebelum perkawinan dan pada saat perkawinan dan juga ketika masih berlangsung perkawinan itu sendiri ya. Dan juga jangan lupa warganet tadi disampaikan juga untuk akta notarisnya itu akta notaris yang berkedudukan di Indonesia ya Bu ya. Jadi nggak bisa akta notarisnya itu dari luar Indonesia. Nah kira-kira Bu kan perkawinan campuran itu kan pastikan ini ya Bu, kan tadi kan disampaikan di awal tadi oleh Bu Witri salah satu tujuan perkawinan itu kan untuk mendapatkan ini ya Bu ya keturunan ya Bu ya, keturunan. Nah, kira-kira kedepannya apa sih Bu dampak dan implikasi ya dari perkawinan campuran ini sendiri? Iya, pastinya tentu ada dampaknya ya, terutama terkait dengan kewarganegaraan, kemudian harta benda dan status anak. Oh, status anak Bu. Iya. Oh, jadi itu status anaknya bagaimana Bu ya? Kan memang kan saya sendiri juga sedikit berpikir ya Bu ya. Kira-kira kan bapaknya asing, ibunya Indonesia atau sebaliknya bapaknya Indonesia, ibunya asing. Kira-kira nanti kok kenapa bisa berdampak kepada ini ya Bu, kepada status anak ya Bu? Kira-kira bagaimana tuh Bu? Iya, jadi kita mengenal yang namanya istilah anak berkewarganegaraan ganda, Mas. Oh, anak berkewarganegaraan ganda ya. Ada istilah ABG. ABG ya. Jadi ini bukan anak baru gede nih ya warganet ya, tapi yang ABG yang dimaksud Bu Witri tadi itu anak berkewarganegaraan ganda. Oke, Bu. Ya, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 huruf C, D, H, dan L. Dan juga pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran yang mempunyai kesempatan untuk memilih ya secara terbatas dua kewarganegaraan ya. Jadi ganda sebelum berusia 18 tahun atau sebelumnya jika sudah menikah gitu. Jadi bisa memilih Mas. Oh bisa memilih ya Bu. Jadi dia punya dua kewarganegaraan ganda. Gitu. Jadi
Jadi itu intinya tuh sebelum anak berkeluarga ganda itu usianya 18 tahun ya Bu ya, dia itu diberikan kesempatan untuk memilih mau ikut warga negara siapa, antara mau ikut jadi WNI atau mau ikut jadi WNA atau malah tidak memilih ya Bu ya. Wah, baik Bu Witri, sangat menarik sekali ya terkait dengan tema podcast kita hari ini. Dan tidak terasa ya setelah kita tadi sedikit-sedikit ngobrol-ngobrol nih ya di podcast ini, kita sudah tiba di penghujung acara nih. Betul, Bu Witri. Mas, ya. Nah sebelumnya barangkali mungkin Bu Witri ada closing statement atau mungkin pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada warganet, khususnya ke warga DKI Jakarta Bu, terkait dengan perkawinan campuran ini Bu Witri. Silakan Bu. Iya, ya tentunya saya berharap kepada warga DKI Jakarta yang melangsungkan perkawinan, baik perkawinan antara WNI dengan WNI maupun antara WNI dengan WNA, untuk melakukan pencatatan sipil perkawinannya ke Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta. Kalau yang dilakukan di luar negeri, lakukan pelaporannya ke Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta supaya perkawinannya dicatatkan dan disahkan secara negara, dan ini akan memberikan kepastian juga terhadap status anaknya gitu. Jadi catatkan secara sipil, jangan hanya berhenti pada pemberkatan secara agama. Dan sebelum berakhir saya ingin menutup juga dengan pantun. Waduh, Ibu punya pantun lagi nih Bu ya sebelum kita selesai Bu ya. Ibu, silakan Bu pantunnya. Ya, namanya di Jakarta ya, kita pakai pantun juga ya. ya. Betul sekali Bu. Nah. Ya. Pergi ke taman melihat bunga. Cakep. Bunga mekar indah warnanya. Artinya. Sampai di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih Bu Witri atas kesempatan yang diberikan. Dan untuk pertanyaan yang belum terjawab, kalian bisa langsung hubungin sosial media kami di @dukcapiljakarta atau bisa hubungi nomor pelayanan di WA Jawara di nomor 0812 1201 2031. Dan jangan lupa jika menemukan pungli ataupun gratifikasi bisa hubungi ke nomor berikut itu. Baik warga Jakarta, demikian obrolan kita hari ini di podcast Jawara bersama saya host Fakih Zuhri dan narasumber Ibu Witri Yeni selaku Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta. Kami pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus podcast Jawara, tentunya dengan sajian tayangan yang menarik dan informatif. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Dukcapil DKI Jakarta. Dan pantau terus sosial media kami di @dukcapiljakarta. Dukcapil DKI Jakarta, Jawara, jagonya melayani warga. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.